Halo, jumpa lagi dengan saya Pinsi pada modul pembelajaran Matematika SMA 10. Sekarang kita akan belajar mengenai logika matematika. Yuk kita mulai. Setelah mempelajari modul ini, kamu akan dapat menjelaskan definisi pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka, mendeskripsikan disjungsi, konjungsi, implikasi, dan bimplikasi, mendeskripsikan kuantor universal dan kuantor eksistensial, mendeskripsikan silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Selamat belajar! Pernyataan, nilai kebenaran, dan kalimat terbuka. Bacalah kalimat ini. Soto itu enak. Menurutmu, apakah kalimat tersebut benar atau salah? Kedua jawaban tepat. Kalimat tersebut bisa benar, tapi bisa juga salah. Kalimat ini bersifat relatif, tergantung pada keadaannya. Dalam logika, kalimat tadi tidak termasuk kalimat pernyataan, karena syarat utama kalimat pernyataan adalah Sekarang, manakah dari kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan kalimat pernyataan? Suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, P, Q, R, S, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Benar atau salah dari suatu pernyataan dapat ditentukan memakai dasar empiris dan dasar tak empiris. Dasar empiris adalah menentukan benar atau salah dari sebuah pernyataan berdasarkan fakta yang ada atau dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dasar tak empiris adalah menentukan benar salah dari sebuah pernyataan dengan memakai bukti atau perhitungan-perhitungan dalam matematika. Untuk pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B atau benar, sedangkan untuk pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S atau salah. Manakah kalimat pernyataan yang benar dan yang salah? Pilih huruf B atau S pada setiap kalimat pernyataan. Satu lagi, dalam logika juga dikenal kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel, sehingga belum dapat ditentukan benar salahnya. Dari sebuah pernyataan, kita bisa membentuk pernyataan baru dengan menambahkan kata tidak benar di depan pernyataan semula atau menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan semula. Pernyataan baru yang diperoleh dengan cara ini dinamakan ingkaran atau negasi. Jika P adalah pernyataan semula, maka ingkaran atau negasi dari P ditulis dengan lambang. Jika pernyataan semula benar, maka ingkaran bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka ingkaran bernilai benar. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Jika P merupakan penyelesaian terbuka Px dalam semesta S, P merupakan pernyataan yang terbentuk dengan mengganti X elemen S, maka himpunan komplement P merupakan penyelesaian kalimat terbuka Px dalam semesta S yang sama. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Simak tabel kebenaran disjungsi.
Mari kita lihat contoh berikut ini. Ayo kita cari nilai kebenaran dari disjungsi berikut ini. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada himpunan semesta S, maka P terhadap Q adalah himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX versus QX pada himpunan semesta yang sama. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Mari bantu Adi untuk melewati balon-balon berisi air agar tidak pecah dan membasahi tubuh Andi. Kamu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Implikasi. Implikasi atau pernyataan bersyarat atau kondisional adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Dalam beberapa penerapan, implikasi dapat dibaca P hanya jika Q, Q jika P syarat cukup bagi Q syarat perlu bagi P. Lihat tabel kebenaran implikasi. Mari kita tentukan nilai kebenaran setiap implikasi berikut. Jika 3 tambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. Jika Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka Medan ibu kota Sumatera Barat. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada himpunan semesta S, maka jika P maka Q benar jika P bagian Q. Biimplikasi. Pernyataan P dan Q dapat dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga diperoleh pernyataan baru yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Pernyataan yang dirangkai dengan cara seperti itu disebut biimplikasi atau implikasi dua arah. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q dapat ditulis dengan lambang. Lihat tabel kebenaran dari biimplikasi. Biimplikasi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, atau jika P dan Q keduanya salah. Mari kita tentukan nilai kebenaran setiap biimplikasi berikut. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada semesta pembicaraan, maka PX jika dan hanya jika QX menjadi biimplikasi P jika dan hanya jika Q yang bernilai benar apabila P sama dengan Q. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Kuantor universal dan kuantor eksistensial. Simak pernyataan-pernyataan berikut.
Komentar Adi mengandung arti bahwa setiap siswa SMA XYZ di kelas 10 pintar. Sedangkan komentar Rina mengandung arti bahwa dari kumpulan siswa SMA XYZ di kelas 10, secara keseluruhan ada yang pintar, tapi ada pula yang tidak pintar. Dari pertanyaan Adi, kita bisa membuat diagram Venn sebagai berikut. Dan pernyataan Adi dapat ditulis dengan lambang. Jadi, semua siswa SMA XYZ kelas X1 pintar. Ekuivalen dengan, jika X adalah siswa SMA XYZ kelas X1, maka X adalah siswa yang pintar. Sedangkan dari pernyataan Rina, kita bisa membuat diagram Venn sebagai berikut. Dan pernyataan Rina dapat ditulis dengan lambang ada atau beberapa siswa SMA XYZ kelas X1 pintar. Jadi, beberapa siswa SMA XYZ kelas X1 pintar. Ekivalen dengan, sekurang-kurangnya ada seorang siswa SMA XYZ kelas X1 yang pintar. Silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Kita menggunakan silogisme, modus ponens, dan modus tollens sebagai metode penarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan terdiri atas beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya, disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip logika dapat diturunkan pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi. Mari langsung kita lihat ciri khas setiap metode. Jika Adi sekolah, maka Adi belajar. Premis 1. Jika Adi belajar, maka Adi pintar. Premis 2. Jadi konklusinya adalah, jika Adi sekolah, maka Adi pintar. Jika Rina rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Premis 1. Rina rajin belajar. Premis 2. Jadi konklusinya adalah Rina akan naik kelas. Jika Rina rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Premis 1. Rina tidak naik kelas. Premis 2. Jadi konklusinya adalah Rina tidak rajin belajar. Kamu perlu ingat dalam logika matematika, sah atau tidaknya sebuah argumentasi tidak tergantung pada wajar atau tidak wajarnya makna suatu konklusi sebagai sebuah pernyataan. Sebuah argumentasi sah jika menggunakan prinsip-prinsip logika yang benar. Pilihlah jawaban yang tepat.
Arahkan kursormu untuk melihat setiap istilah atau rumus. Hai teman-teman, jika video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.